Akhir-akhir ini, harga emas Antam resmi tercatat di angka Rp2.830.000 per gram, turun Rp50.000 dari kemarin. Dan mungkin kamu berpikir, wah, emas lagi turun, berarti sudah tidak bagus lagi dong. Atau mungkin kamu adalah orang yang baru saja beli emas kemarin di harga Rp2.880.000 dan sekarang panik karena hari ini sudah turun Rp50.000. Rasanya seperti langsung rugi, padahal baru sehari. Atau mungkin kamu sedang menunggu, belum beli emas sama sekali, dan bertanya-tanya kapan waktu yang tepat untuk masuk, karena kamu sudah dengar orang-orang membicarakan soal emas naik ke Rp4 juta per gram, dan kamu tidak mau ketinggalan, tapi juga tidak mau beli di harga yang salah. Apapun posisi kamu sekarang, video ini dibuat khusus untuk menjawab kebingungan itu satu persatu dengan cara yang jelas, sederhana, dan berbasis data yang bisa kamu cek sendiri. Saya tidak akan mengajak kamu beli atau jual. Saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan pilihan investasi kamu. Yang saya ingin lakukan di sini hanya satu hal, yaitu membantu kamu berpikir lebih jernih berdasarkan angka-angka nyata yang ada hari ini dan konteks yang lebih besar di balik angka-angka itu. Karena kebanyakan orang kalau melihat harga emas, yang mereka lihat cuma angkanya, naik atau turun. Padahal di balik angka itu ada cerita yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih penting untuk dipahami sebelum kamu mengambil keputusan apapun. Jadi kita akan mulai dari data paling dasar, lalu kita naik ke gambaran yang lebih besar. Kita bedah prediksi-prediksi dari para ahli yang sudah punya rekam jejak riset yang panjang. Kita lihat risiko-risikonya secara jujur. Dan di akhir, saya akan berbagi strategi konkret yang bisa langsung kamu pikirkan dan pertimbangkan sesuai kondisi keuanganmu sendiri. Tonton sampai bagian strategi, karena itu bagian yang paling bisa langsung kamu gunakan. Siap? Mari kita mulai. Bagian 2. Data hari ini, angka-angkanya, dan apa artinya untuk kamu. Kita mulai dari titik nol, data mentah. Hari ini, Rabu 22 April 2026, harga emas batangan Antam yang dijual di laman resmi Logam Mulia tercatat di angka Rp2.830.000 per gram. Ini adalah harga yang kamu bayar kalau mau beli emas langsung dari Antam. Sementara harga buyback emas Antam, artinya harga yang akan dibayarkan kepada kamu kalau kamu menjual emas kembali ke Antam, berada di angka Rp2.640.000 per gram. Jadi ada selisih antara harga beli dan harga jual kembali sebesar Rp190.000 per gram. Selisih ini disebut spread. Ini adalah hal yang sangat wajar di semua pasar aset di seluruh dunia. Emas, saham, properti, semua punya spread. Ini bukan penipuan atau kecurangan. Ini adalah cara pasar bekerja, dan biaya ini mencerminkan biaya operasional, resiko, dan keuntungan yang diambil oleh pihak yang menjual. Sekarang kalau kita lihat di Pegadaian, harga emas Antam yang dijual di sana tercatat Rp2.996.000 per gram. Ini hampir menyentuh level Rp3 juta. Emas merek Galeri 24 gram ada di Rp2.873.000 dan emas UBS ada di Rp2.902.000. Kenapa beda-beda padahal sama-sama emas? Karena setiap produk punya struktur biaya yang berbeda. Ada biaya cetak, biaya sertifikasi internasional seperti LBMA yang merupakan London Bullion Association atau standar pasar emas yang diakui secara global. Ada pajak, ada biaya distribusi, ada margin keuntungan toko. Semua itu ditambahkan ke harga dasar emas, dan itulah mengapa harga di satu tempat bisa berbeda dari tempat lain. Sekarang kita lihat harga emas dunia. Per hari ini, harga emas spot di pasar internasional berada di kisaran USD 4.777 per troy ounce. Sempat lebih tinggi kemarin, tapi hari ini turun sekitar 0,9% karena beberapa faktor yang akan kita bahas lebih dalam. Satu hal yang sering membingungkan banyak orang adalah satuan troy ounce. Jadi troy ounce adalah satuan berat yang dipakai di pasar logam mulia internasional dan nilainya setara dengan sekitar 31,1 gram. Jadi kalau harga emas dunia 4.777 USD per troy ounce, artinya per gramnya sekitar USD 153. Kalau kita kalikan dengan kurs dolar yang saat ini ada di kisaran 16.200 hingga 16.500 rupiah per dolar, kita dapat harga dasar sekitar 2,47 juta rupiah hingga 2,53 juta rupiah per gram.
Selebihnya, yaitu selisih antara harga dasar tadi dan harga jual Antam yang Rp2.830.000, itu adalah komponen biaya cetak, sertifikasi internasional, pajak, dan margin yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang, satu angka yang perlu kamu ingat baik-baik sepanjang video ini. Rekor tertinggi emas Antam sepanjang sejarahnya terjadi pada 29 Januari 2026, yaitu di angka Rp3.168.000 per gram. Itu adalah puncak tertinggi yang pernah dicapai emas Antam sampai dengan hari ini. Dari puncak itu, harga sudah turun ke Rp2.830.000, artinya koreksinya sekitar Rp338.000 atau sekitar 10,7% dari puncak. Dalam dunia investasi, koreksi 10% setelah rally besar itu sangat normal dan bahkan sehat. Tidak ada aset yang naik lurus tanpa pernah istirahat. Aset yang naik lurus tanpa koreksi justru berbahaya karena biasanya itu adalah tanda bubble atau gelembung yang suatu saat akan meletus. Tapi ini juga berarti kalau kamu beli di puncak di Januari lalu, secara nominal kamu sedang dalam posisi merugi di atas kertas. Apakah itu berarti keputusan belimu salah? Belum tentu, dan kita akan bahas itu di bagian strategi nanti. Bagian 3. Timeline Perjalanan Emas 2026. Biar kamu paham cerita lengkapnya. Untuk benar-benar memahami kondisi emas hari ini dan kemana arahnya, kita perlu melihat perjalanannya dari beberapa bulan ke belakang sampai sekarang. Akhir Desember 2025, harga emas Antam masih ada di kisaran Rp2 juta per gram. Angka itu sudah cukup tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya, tapi pasar relatif masih tenang dan belum ada sentimen besar yang mendorong harga bergerak drastis. Lalu memasuki Januari 2026, sesuatu berubah. Harga mulai naik dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, harga melompat dari sekitar Rp2 juta langsung menyentuh Rp3 juta, bahkan sempat menyentuh rekor Rp3.168.000 pada 29 Januari. Kenaikan hampir Rp1 juta per gram dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kenaikan secepat itu bukan terjadi karena permintaan perhiasan naik atau karena ada musim tertentu. Pemicunya adalah konflik bersenjata antara Amerika Serikat bersama Israel dengan Iran yang dimulai pada akhir Februari 2026. Serangan udara yang dilakukan membuat seluruh pasar keuangan dunia terguncang. Investor dari berbagai penjuru dunia, dari Amerika, Eropa, Asia, semuanya bereaksi dengan cara yang sama, yaitu membeli emas sebagai tempat berlindung. Ketika semua orang membeli emas secara bersamaan dalam jumlah besar, harga otomatis naik sangat cepat. Itulah yang terjadi di Januari lalu. Kemudian setelah puncak di akhir Januari, harga mulai bergerak turun secara bertahap. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, investor yang sudah masuk sejak harga masih rendah mulai mengambil keuntungan mereka. Mereka menjual sebagian emas yang dimiliki, mengunci profit, dan menunggu momentum berikutnya. Kedua, mulai ada sinyal bahwa mungkin ada negosiasi atau kemungkinan gencatan senjata antara pihak-pihak yang berkonflik. Ketiga, beberapa investor mulai masuk kembali ke aset beresiko seperti saham setelah ketakutan awal mereda. Sampai saat ini, per 22 April 2026, harga ada di Rp2.830.000. Turun dari puncak, tapi masih jauh lebih tinggi dari kondisi setahun yang lalu. Kalau kita hitung secara kasar, orang yang beli emas di akhir 2024 atau awal 2025, ketika harga masih di kisaran 1,5 juta sampai 1,8 juta, sudah mendapat keuntungan yang sangat signifikan sampai saat ini. Dan sekarang pertanyaan besarnya adalah, apa selanjutnya? Apakah harga akan terus turun kembali ke level yang lebih rendah, ataukah akan kembali naik dan mencetak rekor baru, atau bahkan mencapai angka 4 juta yang sedang banyak diperbincangkan? Untuk menjawab itu dengan baik, kita perlu memahami konteks geopolitik yang sedang terjadi hari ini. Bagian 4. Konflik dunia hari ini. Ini yang benar-benar sedang terjadi dan dampaknya pada emas. Kita perlu bicara soal geopolitik, karena inilah faktor yang paling besar mempengaruhi harga emas saat ini. Geopolitik adalah istilah yang sering terdengar tapi jarang dipahami dengan baik. Sederhananya,
Geopolitik adalah dinamika hubungan antar negara yang berkaitan dengan kekuasaan, wilayah, sumber daya, dan kepentingan nasional. Kalau hubungan antar negara sedang baik-baik saja dan kondisi dunia relatif aman, investor cenderung menaruh uang di aset beresiko tinggi tapi berpotensi keuntungan tinggi seperti saham. Tapi kalau situasi dunia tidak menentu dan ada ancaman konflik, investor lari ke aset yang lebih aman, dan emas adalah salah satunya. Sekarang, situasi global hari ini, 22 April 2026. Konflik antara Amerika Serikat yang didukung Israel dengan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari lalu. Selat Hormuz, yang merupakan jalur laut paling strategis di dunia untuk distribusi minyak dari kawasan Teluk Persia, sempat terdampak sangat serius oleh konflik ini. Untuk kamu yang belum familiar, Selat Hormuz adalah jalur sempit di antara Iran dan Oman yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Sekitar 20% dari seluruh pasokan minyak dunia melewati selat itu setiap harinya. Ketika selat itu terganggu, harga minyak melonjak dan ketakutan akan inflasi global meningkat tajam. Emas dan harga minyak punya hubungan yang sangat erat. Ketika minyak naik, biaya produksi semua barang ikut naik. Inflasi naik, dan orang-orang mencari aset yang bisa melindungi nilai kekayaan mereka dari gerusan inflasi itu. Emas adalah aset yang secara historis paling efektif sebagai pelindung nilai dari inflasi. Per hari ini, ada kabar yang sedang berkembang bahwa Amerika Serikat dan Iran sedang dalam proses pembicaraan untuk mencapai kesepakatan damai. Laporan-laporan dari media internasional menyebutkan kedua belah pihak sedang bekerja untuk menjadwalkan putaran kedua negosiasi dan ada kemungkinan gencatan senjata diperpanjang untuk memberi ruang bagi diplomasi. Ini adalah kabar yang membuat sebagian investor sedikit lega dan mulai mengurangi posisi mereka di emas. Itulah salah satu alasan harga emas sedikit turun hari ini. Tapi ini juga belum berarti konflik selesai. Pembicaraan damai ini masih sangat awal dan sangat rentan. Masih ada banyak isu besar yang belum selesai, termasuk soal program pengayaan nuklir Iran yang sudah lama menjadi sumber ketegangan, sanksi ekonomi yang masih berlaku, dan berbagai kepentingan geopolitik yang kompleks di kawasan itu yang tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Analis pasar menyebutkan bahwa emas kemungkinan akan diperdagangkan dalam kisaran USD 4.750 hingga 4.850 USD per troy ounce dalam waktu dekat, dengan pergerakan ke atas atau ke bawah bergantung pada perkembangan di Timur Tengah. Artinya, kalau pembicaraan damai berhasil dan konflik mereda signifikan, emas bisa turun lebih jauh. Tapi kalau negosiasi gagal atau eskalasi terjadi lagi, emas bisa melonjak kembali dengan sangat cepat. Inilah yang membuat kondisi saat ini sangat dinamis dan sulit diprediksi dengan akurasi tinggi dalam jangka pendek. Bagian 5. Kenapa emas adalah aset yang berbeda dari yang lain? Sekarang saya mau bicara soal sesuatu yang lebih mendasar supaya kamu benar-benar paham kenapa emas diperlakukan secara berbeda di dunia investasi, baik oleh investor individu maupun oleh negara-negara besar di seluruh dunia. Kalau kamu punya saham, kamu memiliki bagian kecil dari sebuah perusahaan. Nilai saham itu bergantung pada seberapa bagus perusahaan itu beroperasi, seberapa besar keuntungannya, dan bagaimana persepsi pasar terhadap masa depan perusahaan itu. Nilainya bisa naik ke langit kalau perusahaannya berkembang pesat, tapi juga bisa jatuh ke nol kalau perusahaannya bangkrut. Kalau kamu punya obligasi atau surat utang kepada pemerintah atau perusahaan, kamu meminjam uang kepada pemerintah atau perusahaan, dan kamu akan mendapat bunga secara rutin. Nilainya relatif lebih stabil, tapi tetap bergantung pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali. Kalau negara atau perusahaan itu bermasalah finansial, nilai obligasinya bisa jatuh. Kalau kamu punya uang tunai atau tabungan di bank, nilainya bergantung pada kepercayaan terhadap sistem perbankan dan nilai mata uang itu sendiri. Kalau inflasi tinggi, nilai uangmu berkurang meskipun angkanya di tabungan tidak berubah. Ini yang sering tidak disadari banyak orang. Emas berbeda dari semua itu. Emas tidak bergantung pada kinerja perusahaan manapun.
Emas tidak bergantung pada kemampuan pemerintah manapun untuk membayar utang. Emas tidak bisa dicetak lebih banyak seenaknya seperti uang kertas. Jumlah emas di bumi ini terbatas secara fisik, dan menambang emas baru membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama. Emas adalah aset fisik yang sudah diakui nilainya oleh hampir seluruh peradaban manusia selama ribuan tahun. Sebelum ada mata uang kertas, bahkan sebelum ada koin logam, manusia sudah menggunakan emas sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Nilainya bersifat universal. Dimanapun di dunia, emas punya nilai yang diakui. Dalam bahasa investasi, emas disebut sebagai safe haven asset atau aset tempat berlindung yang aman. Ini bukan berarti emas tidak bisa turun nilainya dalam jangka pendek. Kita sudah lihat sendiri bahwa emas bisa dan memang turun. Tapi dalam jangka panjang dan dalam kondisi ketidakpastian global, emas cenderung mempertahankan bahkan meningkatkan nilainya dibanding mata uang atau aset kertas lainnya. Ada juga konsep yang disebut counterparty risk atau resiko pihak lawan. Artinya, resiko yang muncul karena nilai suatu aset bergantung pada janji atau kemampuan pihak lain. Saham punya counterparty risk terhadap perusahaan yang menerbitkannya. Obligasi punya counterparty risk terhadap si peminjam. Mata uang punya counterparty risk terhadap pemerintah yang menerbitkan dan menjamin nilainya. Emas fisik tidak punya counterparty risk. Nilainya tidak bergantung pada janji atau kemampuan pihak manapun. Emas fisik yang kamu pegang di tangan adalah asetmu sendiri, tidak bergantung pada kebaikan atau kejujuran pihak lain. Itulah kenapa, ketika sanksi ekonomi internasional dijatuhkan kepada sebuah negara, aset-aset keuangan mereka yang ada di luar negeri bisa dibekukan oleh negara lain. Tapi emas fisik yang mereka pegang di dalam negeri tidak bisa disentuh oleh sanksi apapun. Inilah juga alasan kenapa bank-bank sentral di seluruh dunia terus menambah cadangan emas mereka meskipun harga sudah sangat tinggi. Mereka tidak ingin terlalu bergantung pada dolar atau euro yang bisa dimanipulasi secara politik. Dan ketika permintaan dari institusi sebesar bank sentral terus tinggi, secara logis sederhana, harga emas akan sulit untuk jatuh ke bawah secara berkepanjangan. Bagian 6. Prediksi 4 juta. Siapa yang bilang, apa datanya, dan apakah masuk akal? Sudah saatnya kita masuk ke topik utama yang kamu tunggu-tunggu sejak awal video. Apakah emas benar-benar bisa mencapai 4 juta rupiah per gram? Pertama, saya mau luruskan satu hal. Angka 4 juta per gram ini bukan muncul dari ramalan mistik atau prediksi tanpa dasar. Ada orang dan lembaga nyata yang mengeluarkan proyeksi ini berdasarkan metodologi riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Ibrahim As-Suwaibi adalah Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, sebuah perusahaan pialang berjangka yang beroperasi di Indonesia dan berpengalaman panjang di pasar komoditas dan valuta asing. Beliau secara terbuka memprediksi bahwa harga emas di pasar domestik Indonesia bisa menyentuh 4,2 juta rupiah per gram pada tahun 2026. Proyeksi ini didasarkan pada analisisnya terhadap tren harga emas dunia yang terus menguat dan kondisi nilai tukar rupiah yang menurutnya masih berpotensi melemah lebih lanjut karena tekanan geopolitik global. Sekarang, kita lihat dari sisi analis global. Goldman Sachs adalah salah satu bank investasi terbesar dan paling berpengaruh di dunia yang berbasis di New York. Mereka memiliki tim analis yang sangat besar dan menggunakan berbagai model matematika serta analisis fundamental yang sangat mendalam untuk membuat proyeksi. Goldman Sachs menargetkan harga emas dunia bisa menembus USD 5.000 per troy ounce pada tahun 2026. Kalau kita konversi angka itu ke rupiah dengan kurs yang ada saat ini, dan kita tambahkan komponen biaya lokal seperti biaya cetak, sertifikasi, dan pajak, harga emas antam bisa berada di kisaran yang sangat mendekati atau bahkan melampaui 4 juta per gram dalam kondisi tertentu. Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat dengan aset ratusan miliar dolar, juga memberikan proyeksi yang serupa dengan Goldman Sachs untuk harga emas 2026. Mereka memperkirakan emas dunia bisa menyentuh USD 5.000 per troy ounce dengan rata-rata harga sepanjang tahun sekitar USD 4.400 per troy ounce. Deutsche Bank,
Bank terbesar Jerman yang merupakan salah satu pusat keuangan paling berpengaruh di Eropa dan global, merevisi target harga emas 2026 ke level 4.450 USD per troy ounce. Ini adalah revisi ke atas dari proyeksi sebelumnya yang lebih rendah. Revisi ke atas ini sangat signifikan, karena biasanya lembaga keuangan besar itu sangat konservatif dan hati-hati dalam membuat proyeksi, dan mereka baru akan merevisi ke atas kalau memang ada dasar fundamental yang kuat untuk itu. JP Morgan, bank investasi raksasa Amerika yang punya pengaruh sangat besar di pasar global, memberikan proyeksi yang paling lebar. Dalam skenario dasar mereka, emas bisa mencapai 4.000 USD per troy ounce. Tapi dalam skenario optimis mereka, jika aliran modal ke emas meningkat sangat signifikan dan kondisi ekonomi global memburuk lebih dari yang diharapkan, angka emas bisa mencapai 8.000 bahkan 8.500 USD per troy ounce. Skenario ekstrim ini memang tidak banyak yang percaya bisa terjadi dalam waktu dekat, tapi ini menunjukkan betapa besarnya ruang potensial yang dilihat oleh tim analis JP Morgan dalam kondisi-kondisi tertentu. World Gold Council, lembaga internasional yang secara khusus meneliti dan memantau pasar emas global serta mewakili kepentingan industri emas dunia, menyatakan bahwa dalam skenario di mana kepercayaan pasar anjlok dan Bank Sentral Global memangkas suku bunga secara agresif, emas bisa mencatat kenaikan 15 hingga 30% dari levelnya saat ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, pertimbangkan untuk menyimpan stok kopi serbuk atau biji kopi yang sudah disangrai di rumah. Kopi serbuk dalam kemasan vakum tertutup bisa bertahan 3-6 bulan tanpa kehilangan rasa yang signifikan. Biji kopi yang disimpan dengan benar bahkan bisa bertahan lebih lama. Kedua, mulai kenali dan dukung petani kopi lokal di sekitar kamu atau melalui platform-platform digital yang menghubungkan petani langsung ke konsumen. Harganya seringkali lebih terjangkau dan kualitasnya lebih fresh dibanding yang sudah beredar lama di rak toko. Ketiga, eksplorasi alternatif seperti kopi campuran herbal tradisional, rempah-rempah lokal seperti jahe, kunyit, kayu manis, yang bisa menjadi variasi minuman pagi yang menyehatkan dan jauh lebih murah dari kopi kemasan. Bagian 11. Barang ketujuh, gas LPG. Kita sampai di barang ketujuh. Dan ini mungkin yang paling mengejutkan banyak orang karena sering tidak dianggap sebagai bahan pangan. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu komponen paling krusial dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Barang ketujuh adalah gas LPG. Gas melon 3 kg bagi sebagian besar keluarga Indonesia dan gas non-subsidi untuk keluarga menengah. Gas LPG atau gas LPG adalah sumber energi memasak untuk lebih dari 88% rumah tangga Indonesia. Tanpa gas, tidak ada nasi yang dimasak, tidak ada lauk yang digoreng, tidak ada air yang bisa direbus. Jadi meskipun gas bukan makanan, ia adalah kunci untuk bisa mengolah makanan. Dan ketika gas bermasalah, segalanya terganggu. Sekarang, apa yang sedang terjadi? Pertama, gas non-subsidi sudah resmi naik harga per 18 April 2026. PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga LPG non-subsidi, yaitu tabung 5,5 kg naik Rp17.000 menjadi Rp107.000 dan tabung 12 kg naik Rp36.000 menjadi Rp228.000. Ini adalah kenaikan pertama sejak tahun 2023 dan langsung terasa berat terutama bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan produksinya pada gas non-subsidi. Kenapa harga naik? Penyebab utamanya adalah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mengganggu jalur Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi energi global. Ketika jalur ini terganggu, pasokan energi global tertekan dan harga minyak melonjak, yang kemudian berdampak langsung pada harga LPG di Indonesia. Kedua, gas subsidi 3 kg alias gas melon, meskipun harganya secara resmi masih di kisaran Rp19.000 per tabung di pangkalan resmi, sudah mengalami kelangkaan di berbagai daerah. Laporan dari berbagai wilayah sangat mengkhawatirkan. Di Banyuwangi, Jawa Timur, per Maret 2026, harga gas melon di pengecer sudah menembus Rp42.000 hingga Rp45.000 per tabung. Seorang warga bernama Wati bahkan mengaku sudah mengunjungi 2 pangkalan resmi, tapi tidak mendapat stok, dan akhirnya terpaksa membeli di pengecer dengan harga Rp42.000
karena tidak mau kehabisan bahan bakar untuk memasak. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, dan beberapa kecamatan lainnya, kelangkaan gas 3 kg juga dilaporkan. Harga di pengecer bisa mencapai Rp22.000 hingga Rp25.000, jauh di atas HET. Di Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi sampai harus mengeluarkan kebijakan extra dropping atau penambahan pasokan darurat sebesar 70% dari alokasi normal selama 3 hari. Di Sumatera Selatan, warga mengeluh harga gas melon sudah di Rp30.000 hingga Rp35.000 per tabung di pengecer. Ini bukan kejadian di satu titik terpencil. Ini terjadi di berbagai penjuru di Indonesia secara bersamaan. Pemerintah memang menyatakan bahwa kelangkaan ini bukan karena stok habis, tapi karena distribusi yang tidak tepat sasaran, adanya praktik spekulasi oleh oknum, dan kebijakan baru yang membatasi penjualan gas melon di pengecer sejak Februari 2025. Kebijakan itu bertujuan baik, supaya gas subsidi tepat sasaran ke yang berhak. Tapi di lapangan, transisi itu menciptakan kebingungan dan kelangkaan yang nyata dirasakan masyarakat. Dan sekarang, dengan harga gas non-subsidi yang sudah resmi naik, tekanan pada gas subsidi justru bisa meningkat. Keluarga yang biasa pakai gas non-subsidi mulai beralih ke gas melon yang lebih murah. Permintaan naik, tapi alokasi kuota subsidi tidak serta-merta ikut naik. Hasilnya adalah gas melon yang makin sulit didapat. Memasuki bulan Juni, seiring dengan implementasi B50 yang sedang dipersiapkan, dinamika energi nasional akan semakin kompleks. Prioritas-prioritas besar dalam kebijakan energi bisa membuat perhatian terhadap distribusi gas subsidi skala rumah tangga sedikit tergeser. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, segera daftar dan beli gas di pangkalan resmi Pertamina yang ada di dekat rumah kamu. Jangan beli di pengecer yang harganya sudah jauh di atas HET. Dengan membeli di pangkalan resmi, kamu berkontribusi pada sistem distribusi yang tepat sasaran, sekaligus tidak memberi insentif pada spekulan. Kedua, jika memungkinkan dari sisi ekonomi, pertimbangkan beralih ke kompor listrik atau kompor induksi untuk sebagian memasak sehari-hari. Kompor induksi dan rice cooker berbasis listrik sudah jauh lebih terjangkau sekarang dan bisa mengurangi ketergantungan kamu secara signifikan pada gas. Ketiga, eksplorasi kembali cara memasak hemat energi. Slow cooker, pressure cooker atau panci presto, dan teknik memasak batch cooking atau masak banyak sekali jalan kemudian disimpan bisa secara signifikan mengurangi konsumsi gas dahian kamu. Keempat, kalau kamu memang masih mengandalkan gas melon, pastikan kamu tahu lokasi dan jadwal distribusi pangkalan resmi terdekat di rumah kamu. Jangan tunggu sampai tabung benar-benar kosong, baru mulai mencari. Miliki satu tabung cadangan dan isi ulang sebelum habis. Bagian 12. Tanda-tanda yang harus kamu waspadai dari sekarang. Kita sudah membahas 7 barang yang perlu kamu perhatikan menjelang Juni 2026. Sekarang kita masuk ke bagian yang sama pentingnya, yaitu bagaimana kamu bisa mendeteksi tanda-tanda lebih awal bahwa situasi sedang memburuk di sekitar kamu. Karena salah satu kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah menunggu sampai situasinya jelas-jelas buruk baru mulai bergerak. Biasanya saat itu sudah terlambat, dan yang tersisa hanya 2 pilihan, panik atau menyerah. Kamu tidak perlu ada di posisi itu. Ini tanda-tanda yang perlu kamu waspadai sekarang. Tanda pertama adalah shrinkflation atau pengecilan produk diam-diam. Shrinkflation terjadi ketika produsen tidak menaikkan harga secara langsung, tapi mengurangi ukuran atau berat produknya. Ini adalah strategi yang sering digunakan ketika margin keuntungan sudah sangat tertekan, tapi produsen masih takut kehilangan pelanggan kalau harga dinaikkan. Contoh konkretnya, mie instan yang dulu 85 gram jadi 80 gram dengan harga sama. Sabun mandi batangan yang biasanya 85 gram jadi 75 gram dengan harga sama. Kemasan kopi sachet yang biasanya 25 gram jadi 20 gram. Bungkus biskuit yang tampil sama persis tapi isinya berkurang beberapa keping. Prinsip universal yang berlaku untuk semua situasi. Ada beberapa hal yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Pertama, jangan FOMO atau fear of missing out. Rasa takut ketinggalan adalah salah satu musuh terbesar investor. Jangan beli hanya karena semua orang sedang membicarakan emas dan kamu takut tertinggal. Keputusan yang didorong oleh rasa takut hampir selalu menghasilkan hasil yang buruk. Kedua,
Jangan all in. Meskipun kamu sangat yakin emas akan naik ke 4 juta, jangan menaruh semua uangmu di emas. Diversifikasi bukan sekedar klise, ini adalah prinsip dasar manajemen resiko yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Ketiga, jangan gunakan uang panas untuk beli emas. Uang panas artinya uang yang kamu pinjam dari orang lain atau dari lembaga keuangan untuk diinvestasikan, atau uang yang seharusnya untuk kebutuhan pokok dan dana darurat. Investasi dalam kondisi tertekan finansial selalu menghasilkan keputusan yang buruk karena kamu tidak bisa berpikir jernih ketika ada tekanan. Keempat, jangan terlalu sering memonitor harga harian. Kalau kamu investasi emas untuk jangka panjang, melihat harga setiap jam dan panik setiap ada perubahan kecil hanya akan membuatmu stres dan berpotensi membuat keputusan yang tidak rasional. Tentukan jadwal monitoring yang masuk akal, misalnya seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, dan patuhi itu. Kelima, selalu sisihkan dana darurat sebelum berinvestasi. Dana darurat adalah uang yang kamu simpan untuk kebutuhan mendesak, idealnya minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kamu yang tersimpan dalam bentuk yang mudah dicairkan. Baru setelah dana darurat aman, kamu bisa mengalokasikan sisa penghasilan yang memang disiapkan untuk investasi. Kalau ada pertanyaan, pendapat, atau kamu punya data lain yang ingin kamu diskusikan, tulis di kolom komentar di bawah. Apakah menurutmu emas akan ke 4 juta dalam tahun ini? Atau kamu punya pandangan yang berbeda dan punya alasan yang kuat? Tulis di sana. Saya baca semua komentar dan akan merespon sebisa mungkin. Kolom komentar adalah tempat diskusi kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rasional dalam mengambil keputusan, tetap semangat belajar, dan tetap jaga finansial kamu dengan penuh kebijaksanaan. Disclaimer penting, video ini bersifat edukatif semata dan merupakan berbagi informasi berdasarkan data yang tersedia per 22 April 2026. Bukan merupakan saran investasi, rekomendasi beli atau jual, maupun ajakan untuk melakukan transaksi keuangan apapun. Semua keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Selalu lakukan riset mandiri, pertimbangkan kondisi keuangan dan profil resiko pribadi kamu sendiri, dan jika perlu, konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apapun. Dunia investasi bersifat dinamis dan selalu mengandung resiko yang nyata.